kita berharap Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan walaupun kabarnya kalau menurut prediksi BMKG katanya hari ini akan ada hujan dan juga badai di daerah Jabodetabek ya. Tapi tentu saja namanya hujan rezeki kan. Ya, semoga Allah melindungi kita. Amin. Melindungi keluarga kita yang jauh di sana. Betul, yang namanya amin. musibah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ya. Bahkan tidak terpantau oleh kita, tidak direncanakan ya pastinya ya. Ingat bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, tapi banyak hal juga yang tidak bisa kita kendalikan. Atas kuasa Allah, dan ya. pastinya dibutuhkan kebijaksanaan untuk bisa membedakan di antara keduanya. Ya, guys, bentar Kenapa? lagi kan tutup tahun 2022. Oh, Kira iya. mau ngomong yang tadi di situ. Hey guys. Lagi YouTube loh. Emang tadi lagi ngomongin tentang siapa sih? Tuh. Kenapa? Menutup Bukan, tahun 2022. Tahun 2022. Iya. Ya. Nah, gue mau nanya resolusinya kalian tuh 2023 untuk pasangan seperti apa Kamu sih? apa? Cinta-cintaannya. Aduh pasangan mulu capek ah. Loh, iya dong, karena itu yang paling pengaruh dalam hidup. Emang kamu capek sama aku? Aku aja nggak pernah capek loh sama kamu. Kok kalau ngebahas pasangan capek? Hah? Tapi kayaknya udah capek. Jangan gitu dong. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersyukur dan laku maklum. Tuh kan begini, kamu suka lupa lirik tapi semoga kamu nggak lupa sama aku terus ya. Sama seperti Sobat Ambiar, terima kasih banyak yang tidak pernah lupa sama kita. Pagi hari ini kita juga berharap Sobat Ambiar nggak lupa sama bintang tamu kita yang Ya. pertama ini. Jadi di Ya. pagi hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu di mana mereka adalah artis-artis yang dulunya masih kecil, sekarang sudah besar. Ya. Sudah besar. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, aktor yang sekarang wow perubahannya sangat luar Aku biasa tahu namanya. sekali. Siapa namanya? Baim Wong. Bukan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Baim Alkatiri. Jangan dorong-dorongan dong kalau lagi ada tamu. Baim, kamu rambutnya bagus banget. Cakep deh. Keren loh, keren Aduh banget. aku kalau punya anak pasti wajahnya Kayak kayak dia ya. Baim. Kalau kita punya anak. Iya. Iya dong, amin. Amin dong Sobat Ambiar. Kamu Baik, tuh silahkan maju umur ke sini. berapa? Aku sekarang 17 tahun. Ih, kamu tuh lucu banget. Tapi kita ngomong bertiga ya, Uncle dan Auntie mengucapkan. Angkel. Terima kasih sayang. Tapi emang iya. Roknya datang. Emang Angka dan Anti emang cocoknya kita. Lu mau gitu. siapa? Kakak. Enggak. Baim. Kok Mimi sih? Baim Alkatiri sekarang umurnya 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Masih sekolah? Masih SMA kelas 3. SMA kelas 3. Aku senang deh kalau Baim pas nangis dulunya. Sekarang masih suka nangis sayang. Oh enggak dong. Udah nggak nangis-nangis lagi. Oh pipinya kamu perawatan di mana? Kok sekarang udah nggak cabi lagi sayang? Masih 17 tahun juga digodain. Tapi buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Untuk mengingatkan kembali seorang Baim Alkatiri. Seperti apa aktingnya zaman dulu dan perubahannya di masa sekarang. Ini dia. Alkatiri. Baim. Kamu tuh memang kalau dari Gak usah pakai ini, taruh. Maaf ya, Makanya maaf. pakai rok mini Dia emang suka gitu begitu. loh. Baim. sayang. Namanya Baim Alkatiri atau Alkadiri? Baim Alkatiri. Alkatiri. Baim dulu masih inget gak ketika pertama kali Baim berperan di layar televisi itu umur berapa sih? Aku pertama itu umur 2,5 tahun. Mau 3 tahun itu. 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun Iya. kamu udah bisa acting di depan. Awalnya bukan aku dulu, pertama kakak dulu. Aha. Aku tuh cuma nemenin doang. Ah. Nemenin dan di situ posisinya belum lancar banget ngomong. Aha. Gimana waktu itu Terus- ngomongnya masih awal? Orang enggak, udah bisa tapi masih belum lancar aja. Terus orang lokasi tuh bilang kayak, ini adiknya lucu nih, mau syuting juga nggak gitu. Terus aku kayak, ya udah mau aja kan nih, masih kecil juga. Iya. Ya doang kan, mama dulu bilang. Terus ya udah, akhirnya nggak casting dulu. Nggak casting? Diajarin ngomong, terus pas udah bisa ngomong, langsung diambil di sinetron. Pertama kali main sinetron umurnya? 2,5 tahun, mau 3 tahun. Mau 3 tahun langsung main sinetron. Sampai umur berapa kamu main sinetron saat itu? Ayo umur berapa ya? Pokoknya sampai kelas, kalau sinetron ya, Ya.
Itu kelas 2, 3 SD-an mulai. Sampai kelas 2, 3 SD ya? Berarti umur 7 tahun. Umur 7 tahun, 7-8 tahun ya. Kurang lebih Wow, sekitar itu berarti kamu sudah bisa beli aset apa aja ya? 4 tahun, 5 tahunan kamu syuting di Iya, itu layar yang televisi ya? sinetronnya. Ya Oke. menghasilkan dong pastinya sayang. Banget. Banget. Berarti kamu sudah bisa mengangkat derajat orang tua kamu ya? Alhamdulillah bisa. Tapi ketika masih kecil ya, Ya. dari umur 2,5 tahun sampai umur 7 tahun kamu syuting, akhirnya uangnya pasti buat orang tua dong, kamu kasih ke orang tua. Iya pasti. Itu bisa beli apa aja yang kamu tahu? Rumah, mobil, Rumah? mobil. Wow. Di umur segitu udah bisa beli rumah dan juga mobil ya? Sekarang masih ada rumahnya. Ada masih ada beberapa. Masih ada Ya juga masih mobilnya. dong, Wi. Enggak takutnya dijual kan lama nggak mau. Dewi ngomong gitu. Maaf sayang, dia kan lama nggak muncul di televisi Iya, iya. kemana saja. Ya Dewi tapi nggak gitu Tapi juga kan belum nanyanya. tentu. Masa lu Apa nanya tuh? rumahnya masih ada, kirain udah dijual. Nggak Kok begitu ada loh. kerjaan Wi. Kayak Tapi akhirnya Baim kemana aja sih kok menghilang? Umur 7 tahun selesai syuting, terus berarti sekarang 17 tahun, 10 tahun loh kamu menghilangnya. Kemana aja sih? Iya. Aku SMP memutuskan nggak memutuskan sih, diputuskan sama mama buat masuk ke pesantren. bagus mama kamu tuh sayang. Jadi itu pilihan dari mama kamu? Awalnya dipaksa, bener-bener dipaksa masuk. Harus. Terus kayak setelah 1 tahunan tuh udah kayak ya udah terbiasa aja di situ. Jadi kayak yes, ya udah di pesantren. Awalnya sampai gimana akhirnya dari awalnya nggak betah dipaksa, akhirnya sampai 5 tahun. Dipaksa soalnya mamanya takut cakep banget anaknya kan. Bagus kalau saya pun juga suatu saat kalau udah punya anak seperti anakku yang pertama ini Gabriel, kalau saya mengikuti teman-teman yang lain dia bisa sekolah di tempat yang biasa aja. Ya. Tapi saya memang memfokuskan anak untuk sekolah di agama supaya pondasi agamanya itu bagus. Sehingga ketika dia dewasa mau ditempatkan di mana saja dia sudah punya pagar. Fondasi. Sepakat. Itu kontrak kita berdua nanti ya, kalau punya anak. Tapi buat Mbak Im ya, apa sih alasan mama kamu memaksa? Ya pesantren bagus tentu saja. Tapi alasan tersendiri dari mama kamu apa? Yang jelas buat kebaikanku sendiri itu jelas dong. Maunya kayak mama tuh mau jauhin dari sementara kayak udah, maunya fokus dunianya udah dulu. Coba fokusin ke yang lebih penting lagi. Fokusin ke something yang lebih penting lah. Fokus dunianya udah dulu. Udah dulu. Tapi itu satu hal yang bagus sekali. ya. Cuman kan kamu bilang bahwa pada awalnya ada paksaan dari orang tua untuk Iya. masuk ke pesantren. Semua, ya nggak semua sih. Orang masuk pesantren tuh ada 2 tipikal. Apa Ada itu? yang ada 3 tipikal. Oke. Ada yang dipaksa, terus akhirnya ya udah emang nggak bisa dipaksa. Ada yang emang harus didorong dulu, dipaksa dulu, dan akhirnya bisa. Ada yang emang mau sendiri. Itu. Dan kamu yang kedua. Dan aku yang kedua. Tapi Harus didorong dulu. sempat kepikiran untuk misalnya Keluar. pergi dari pesantren atau kabur kalau orang bilang. Kabur pernah, jelas. Oh, ya? Saking nggak betahnya pernah kabur. Tapi ya itu cuma kayak ya pelarian aja, pelarian sementara doang. Jadi kayak ya udah aku nggak betah, aku kabur bentar, balik lagi. Tapi Kaburnya sayang, kemana itu? Waktu Ke kabur luka. kemana kaburnya? Banyak ya karena gini, aku dulu kan kayak biasa udah biasa jalan-jalan apa segala macam, terus tiba-tiba dikurung kayak gitu kan. Iya. Jadi ya kabur paling dulu pernah kabur ke rumah, Suruh pernah ngaji, tepat kabur nonton waktu ya pernah, sayang iya. ya. Jadi kabur ke rumah terus ke mana lagi? Kabur ke rumah pernah, dulu terus nonton kayak apa gitu juga pernah. Berapa lama biasanya kalau kabur? Ya bentar-bentar doang. Sehari 2 hari doang. Nggak sampai. Paling Tapi berapa jam sayang doang Mbak Im cukup. kalau kok. anak kecil itu wajib untuk diarahkan. Karena bisa masih diarahkan. Kalau udah kolot kayak begini susah diarahkan. Baim, yang mau banget. Udah oma-oma ini susah yang diarahkan. mau banget pesantren Abah apa Umi? Mama. Mama. Kalau Abah sebenarnya terserah aja, maunya mau pesantren apa enggak ya udah terserah aja. Kalau Mama harus. Tapi sekarang udah selesai. Kan harusnya masih ada ini ya akhir SMA ini. Tapi aku mutusin buat udah cukup. Jadi kayak akhir SMA aku mau ngambil umum aja buat kuliah nanti. Oke. Pesantrennya di daerah mana? Aku 2 tahun di Solo, 3 tahun di Malang. Oh wow, Itu jadi cowok lumayan semua jauh ya juga sayang ya. ya. Cowok semua, nggak ada Gak cewek. ada ceweknya ya. Baim tuh dari mana sih Jawanya sayang? Aku asli Malang, aku lahir di Malang. Oh malah. Wah, Oke. Malang. Kalau keluarga berarti mama masih tinggal di Malang juga? Mama Mama di Malang sekarang. Oh, oke. Jadi memang antara rumah dan pesantren memang tidak begitu jauh ya? Iya, yang kedua karena pesantren aku yang pertama kan di Solo itu jauh. Pesantren yang kedua itu punya kakek sendiri pasti. Oh. Kalau di pesantren wow. ada TV-nya nggak sayang?
Ada jelas satu. Berarti kamu suka nonton sinetron, ada rasa rindu nggak? Aduh pingin main sinetron lagi. Gini kayak dulu tuh bener-bener udah capek banget kan. Bukan capek, lebih kayak udahlah. Makanya aku nggak mikir bakal, sebenarnya nggak mikir bakal balik. Oke kangen jelas, tapi nggak pengen kayak balik kayak gitu, kayak masih pelin-pelan lah gitu. Jadi perasaan rindu untuk berakting di depan kamera itu sebenarnya nggak ada buat seorang Baim saat itu ya? Kalau dibilang nggak ada ya enggak sih, tapi ada dikit lah mungkin. Oh, oke. Baim, ini ada pertanyaan, ini titipan. Apakah benar katanya kamu ini ada blasterannya? Blasteran apa? Oh, Campuran. Oh, aku mama, papa, semua keluarga Arab. Oh, Biasa ya blasteran ya. Al-Katiri itu kan marga ya? Iya. Marga. Kamu anak Ketiri. Iya. Oh ya Allah. Coba kamu dulu sama Om Nasar tuh kan muka-mukanya blasteran. Iya kan Tante Dewi tuh seneng muka-muka kayak kita. Oh ya? Muka-muka blasteran? Iya. Alhamdulillah aku juga blasteran. Oriental kalau kamu. Bukan, aku blasteran RT 3 RW 5. Kalau dulu Tante Dewi masih muda kayak gitu. Sekarang Tante Dewi udah umurnya banyak, lebih ke cari yang tanggung jawab. Iya dong. Gimana? Gimana? Baim mukanya gimana? Baim kamu tuh lucu banget sih. Baim imut dewasa sih. banget mukanya, ampun deh. Bisa gitu. Kamu mirip papa atau mama sayang? Nggak tahu ya, nggak bisa anuin. Mungkin mama, mungkin papa, nggak tahu. Oke, tapi ya buat sobat ambiar yang kangen sama Baim Al-Katiri, ternyata Baim juga tentu saja di pesantren banyak yang ia pelajari, termasuk hal yang satu ini yang bisa membuat orang tuanya juga pasti sangat bangga. Hafal. Baim Al-Katiri berhenti jadi artis dipaksa masuk pesantren. Hafal 9 juz Al-Quran. Masya Allah. Untuk 9 juz Al-Quran, butuh berapa waktu, berapa lama untuk seorang Baim bisa menghafal? Sebenarnya kalau ngafal aku lama, 9 juz itu aku lama karena emang bacaannya kan harus bener. Dan aku sendiri masih ngerasa bacaanku sekarang nggak bener. Makanya masih banyak salahnya. Karena emang Al-Quran itu kan apa ya bahasa ya? Perkataan Allah dan harus bener-bener sempurna banget dong kita ngucapinnya. Dan nggak gampang. Jadi aku 9 juz itu butuh waktu 3 tahun. Buat dapat 9 juz. Itu apa aja sayang? Juz 30, 29, 28, 27, 26, 25. Surat-surat pendek. Ya pokoknya enggak, dari juz 30 sampai juz 22. Ustadz panjang. Oh, oke, 9 juz bisa kamu hafalkan dalam waktu 3 tahun kurang 3 tahun. lebih ya. Tapi ada kesulitan tersendiri gak sih buat seorang Baim Al-Katiri walaupun kamu berada di pesantren yang artinya hampir 24 jam kamu belajar ilmu agama? Ada jelas semua, pasti ada kesulitannya dong. Kayak dulu pas awal masuk aja kan, ya sekarang bahasa Arab juga dulu kan nggak lancar itu apa, itu belajarnya susah banget. Dan bahasa Arab tuh belajar berapa tahun sampai sekarang masih belum lancar. Berarti di situ ada fikih, Al-Quran, hadis gitu. Fikih tapi sama dia ada semua. Tuh makanya aku tuh suka sama kamu karena kamu tuh paham begituan, wih beneran deh. Aku salutnya sama Dewi Persik tuh itu loh sobat ambiar. Aku memang bahasa Inggris kurang lancar. Tapi kalau untuk bahasa Arab, Al-Quran insya Allah lah. Nah itu dia makanya. Seimbang kan, kamu kan pinter dunianya, aku kasih akhiratnya. Amin. Ya. Coba dong buat Baim, kita mau tantang kamu untuk moral di sini, ya. Kasih lihat sama sobat ambiar di rumah. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita untuk bisa lebih mempelajari ilmu agama lagi. Oke. Tunggu bentar. Aku karena tadi bilang aku nggak berani, masih belum berani baca pakai hafalan ya. Iya. Jadi aku baca di HP aja. It's okay ya. Ya. Jadi buat sobat ambiar, ini kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah seorang Baim Al-Katiri, dia belajar di pesantren. Kita akan menyaksikan bagaimana seorang Baim murotal di pagi-pagi ambiar ya. Pastinya ini juga hal yang bisa membanggakan bagi keluarganya dan juga bisa menjadi inspirasi untuk anak muda di zaman sekarang. Kita coba pakai mic sayang, pakai mic. Pakai mic. Pakai mic, iya. Ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. Wow, luar Masya Allah. biasa ya. Masya Allah. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat anak muda yang tentu saja bukan hanya tentunya berpikir tentang duniawi tapi juga akhirat ya. Tapi kalau misalnya buat seorang Baim Alkatiri sendiri, dengan apa yang sudah kamu lalui, kamu acting semenjak kecil, kemudian masuk pesantren di umur 17 tahun sekarang. Apa makna hidup yang kamu bisa ambil? Gimana ya? Hidup itu bukan pilihan. Maksudnya emang ada yang namanya takdir ya kan. Tapi bukan berarti kita bisa berserah diri kepada takdir itu sendiri. Bukannya kita kayak ya udah pasrah aja ikutin aja jalannya, enggak. Kita nggak bisa ngikutin arusnya. Kita juga harus megang kendali di semuanya. Jadi kita nggak boleh pasrah sama apa kayak kita udah apa jalanin aja dulu nggak bisa gitu. Jalanin aja dulu tapi nggak dinikmatin, apa bedanya? Sama aja kayak ngikutin arus, ngambang namanya. Percuma ngambang kalau nggak didayung. Wow, untuk umur 17 tahun ya, kedewasaan yang sangat luar biasa. Kamu tuh udah boleh pacaran gak sih? Enggak mau punya pacar. Atau kamu tipikalnya mau taruh? Nggak tahu ya, nggak mikir ke sana sih. Oh, Jadi tapi kan mikirnya suatu kemana? saat Ya, pasti belum akan kesana, punya pasangan wah. dong sayang. Pasti semua orang. Suka ada suka-suka gitu nggak? Suka pasti ada suka sama orang. Kan di situ pesantrennya ada pesantren perempuannya juga, Iya ada. tapi beda tempat gitu. Sering Beda, pernah beda. ketemu nggak? Enggak, ngapain? Enggak ya. Jadi buat kamu sampai dengan sekarang Kalau ada untuk acara-acara kan. untuk misalnya pacaran bukan jelas prioritas Bukan untuk prioritas, seorang ya. Baim Alkatiri ya. Oke. Pasti Sobat Ambiar juga penasaran ketika Baim zaman dulu ketika syuting, kita tahu dia gemas banget di depan layar televisi. Tapi Baim ketika umur kamu masih kecil itu kan pasti bukan hal yang gampang ya untuk bisa mengarahkan Untuk bisa adaptasi sama mereka. siapapun yang ada di lokasi syuting. Untuk ngafalin skrip. Ya kan, untuk mengarahkan kamu berakting segala macam, apalagi anak kecil pasti ada jam Susah. tidur siangnya segala Ah. macam. Nah itu ketika kamu waktu syuting, kita flashback lagi ya, kamu ada jam buat tidur siangnya nggak sih? Random. Jadi orang tuh nggak pernah tahu kayak misalnya di tengah-tengah syuting tiba-tiba aku minta tidur, aku ngantuk ya udah. Mereka bisa apa? Nungguin. Ah, Sampai dulu tuh aku udah paling suka dulu tuh kalau misalnya ada acting yang kayak acting tidur gitu. Aku pasti bakal tidur beneran akhirnya. Secapek itu ya. Iya. Jadi cerita ya. Jadi yang ngarahinnya juga harus benar-benar sabar banget. Namanya anak kecil ya. Juga anak kecil. Kalau sekarang gitu nggak? Mau tidur ya tidur aja gitu. Nggak dong? Enggak dong. Iya. Tapi Baim kalau misalnya syuting itu anak kecil kan kita nggak tahu ya, maksudnya moodnya dia, apakah dia bisa lancar apa enggak. Tapi kamu tipikal yang suka diulang-ulang, nggak berulang-ulang untuk take syutingnya? Kan lu masih kecil ya, jadi jelas kayak Nggak ngerti lah ya. saya jelas gitu ya, saya. diulang-ulang lah. Maksudnya kayak ya udah kan mau gimana juga kita kan take pasti kita nyari scene yang paling bagus dong. Jadi ya diulang-ulang baru nanti dicari mana. Pernah kamu sampai marah nggak? Sampai aku nggak mau syuting lagi, pernah sampai gitu nggak sih? Karena kesel diulang-ulang. Pernah dulu. Kayak gitu. Oh, gimana? Masih ingat? Ya dulu ya pokoknya ada satu iklan lah, syuting iklan kan lu kalau syuting iklan kan harus bener-bener perfect ya. banget kan. Terus kayak udah nih berapa nih take lagi terus kayak kenapa sih diulang-ulang terus nggak ganti apa namanya nggak ganti scene aja makanya kayak ya kan masih itu terus kan dicari sampai perfect. Udah aku nggak mau syuting lagi nggak mau syuting dan aku ngambek udah. Siap baru disogok kasih makanan kayak kasih apa nih baru mau syuting. Oh, sogokannya makanan ya. Iya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah ini ketika seorang Baim syuting di masa kecilnya ya. Iya Allah. Baim, kalau kamu melihat lagi tayangan kamu ya, ketika kamu di layar televisi seperti itu, apa dalam pikiran kamu? Apa ya?
jijik sih, bukan jijik ya, kayak Oh, lebih kayak jijik. malu-malu sendiri sih kayak. Kenapa kok nggak malu? tahu, Cakep kayak, dari kecil aja udah bagus, udah pinter. kayak kalau ngelihat ulang tuh kayak, aduh gini banget ya dulu ya pas kecil ya. Aku aja nggak pernah malu lihat aku kecil. Kalau bayi masih bagus, aku mah udah begini dari kecil. Ini maksudnya jungkir balik. Tari jaipong. Baim, cuman paling lama pernah syuting buat kamu sampai jam berapa saat itu? Dulu tuh pernah syuting sampai bener-bener seharian full dari pagi sampai pagi lagi. Pagi sampai Karena kita dulu kan pagi. ngejar tayang. Oh, oke. Stripping ya sayangnya. Iya, kan dulu syuting kayak ya udah besok harus tayang. Terus belum selesai ya gimana? Dulu tuh pernah tuh kayak saing udah buru-buru ngeditnya kayak aku ngomongnya sebelah sana tapi kayak berlawanan udah nggak karuan dulu tuh. Yang biasa selalu nemenin Mbak Im untuk syuting tuh biasanya siapa aja saat itu? Mama, tante, abang dulu nggak sih, abang syuting sendiri dulu. Ya mama, tante, keluarga-keluarga beberapa deh. Aku dulu juga punya asisten namanya Encing dulu. Oh jadi berarti sekarang? ya ikut Udah nggak ikut lagi. yang ikut syuting kalau kamu syuting tuh ramean gitu ya? Ramean. Jadi kamu Ramean. semangat ya ada keluarga ya sayangnya. Iya, lebih karena nontonin aja sih keluarga dulu. Rombongan karena Mama masih juga kecil pasti ya? ngawasin, mama ngawasin di sana. Pasti lah ya. Dan pastinya ini juga yang selalu dinantikan dari seorang Mbak Im Alkatiri karena lagunya juga sempat viral dinyanyikan. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Itu ketika kamu lihat sekarang gimana tanggapan kamu? Aku nggak tahu spesial. Aku masih ingat banget dulu tuh itu bener-bener wah nggak Kamu tahu. tahu itu umur berapa masih ingat? Itu aku belum SD kalau nggak salah atau kelas 1 mungkin. Coba suara TK. kamu kan sekarang pasti udah berbeda 17 Iya, beda tahun. banget. Coba sekarang kamu nyanyi pakai lagu itu. Nggak bisa, aku nggak bisa. Mengapa saya biasalah. Itu yang bikin lagunya siapa sih? Aku dulu di bareng sama Tante Meli dulu, suaminya Om Iya, Om Om Anto. Anto Hud. Oh itu iya, yang bikin dibikinin. Anto Hud. Oke. Itu kan masih kecil lu kan ya, aku dulu Sekarang dibacain ininya apa namanya? Apa? Skripnya kayak liriknya tuh, itu dibacain terus aku ikutin, aku ngomong di mix satu-satu terus di ya gitu lah. Terus jadi Baik. lagu, pasti jadi lagu kaget banget wah. Bisa Baim gini ya. sekarang masih suka diantar nggak? Apa? Antar sama Kalau mama syuting. gitu. Kalau dulu kan suka diantar kan? Sekarang. Oh iya. Sekarang. Sekarang berangkat sendiri. Oh saya sendiri. Oh, kalau mau ada yang nganterin tuh ada dia bisa nganterin bisa tuh Kerdelano tuh. Babysitter kali babysitter. Mau nganterin kemana? kali gue. Tapi buat Mbak Im, oke, Mbak Im Alkatiri, cita-cita kamu apa yang ingin kamu raih? Kamu ingin menjadi apa nantinya? Cita-cita ya. Aku sekarang nggak tahu cita-cita apa, mungkin ya pengen ngembangin bisnis sendiri aja sih. Mengembangkan bisnis. Iya. Bisnisnya bisnis apa? Aku sekarang di Malang ada peternakan sendiri. Bagus Aku yang saya nomor peternakan 1 kambing. bisnis, nomor 2 baru entertain ya. Ternak kambing? Iya. Selain ternak kambing, ternak apa lagi? Aku kambing itu kambing kontes sama kambing potong. Jadi di beda. Susu kambing sendiri, kambing potong sendiri sama kambing kontes sendiri. Sekecil ini loh. Wow, bagus. Umur 17 tahun tapi sudah punya usaha ternak kambing. Yang penting bukan suka mengkambing hitamkan orang ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, iya.